Oke Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Oke Mas Bos, pada kesempatan kali ini tanaman kita ada di 27 HST. Di saat ini tanaman kita terindikasi ada guremnya Mas Bos. Jadi di popornya ini ada guremnya. Di popor ada guremnya, itu hanya sebagian aja, sedikit. Terus ada tanda itu di daun itu seperti terhisap oleh hewan. Jadi bukan termakan oleh ulat. Kalau termakan oleh ulat kan kelihatan racang atau berlubang atau bolong. Tapi kalau dihisap oleh serangga penghisap itu pigmennya atau lapisannya yang rusak. Biasanya seperti itu. Warnanya berbeda nanti dengan daun yang masih sehat atau yang tidak terhisap. Mungkin nanti kalau lewat video kamera itu tidak bisa terdeteksi ya, tidak bisa terpantau. Dan kutunya nanti kalau kita lihat di popornya, kita buka pakai video itu juga mungkin kesulitan untuk mengambilnya. Tapi dengan mata telanjang atau mata kita itu bisa terpantau. Nah, jadi nanti kalau tidak kelihatan, mohon maaf. Mungkin teman-teman yang senior sudah paham tentang janda pirang atau gurem itu seperti apa, efek hisapannya dan juga hewannya seperti apa. Di konten-konten para suhu juga ada, bisa ditonton atau di search di Google Chrome juga ada, tinggal kita lihat saja. Pokoknya ini tanaman kita ada indikasi gurem ya. Terus kita spray menggunakan kutu tok. Loh Mas, apakah aman memakai kutu tok? Alasannya seperti ini. Kutu tok ini kan sebenarnya untuk membasmi atau membunuh gurem yang ada pada ayam yang sedang mengeram. Biasanya ayam yang mengeram kan banyak guremnya. Kita spray itu, guremnya hilang semua. Dan kutu tok itu kelebihannya kalau kita spraykan ke ayam, ayamnya tidak kenapa-napa. Jadi bulu ayam kita semprot, bahkan hidung atau cucuknya itu kita semprot pun nanti minum oleh ayam, kemungkinan besar ayamnya juga tidak kenapa-napa, ayamnya tidak mati. Nah, seperti itu, karena Tresno Tani sering menggunakan itu di saat ayam Tresno Tani sedang mengeram, ya ayam biasa, ayam Jawa, bukan ayam Bangkok. Nanti ditanya punya ayam Bangkok Mas? Enggak punya, ayam biasa, ayam kampung. Nah, kalau ada gurem kan nggak nyaman Mas Bos, kita gatel pasti, kemeriak. Nah, makanya kita semprot itu. Dan ayam kita juga alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi kalau obat gurem yang lain kita spraykan ke ayam itu ada yang berefek. Nah, kalau kutu tok ini aman. Oke. Jadi kita spekulasi berani menyepray kutu tok ini ke tanaman karena di ayam saja juga aman, mungkin di tanaman juga aman. Dan di tanaman sebelumnya kita menyepray kutu tok juga tidak kenapa-napa tanaman kita. Tapi ini berbeda karena di cuaca kali ini sangat berbeda dengan tanaman sebelumnya. Karena saat ini, akhir-akhir ini dalam minggu ini, di siang hari suhunya bisa mencapai 44 derajat Celcius dan itu sangat gila sekali. Bahkan kita sendiri saja sebagai manusia merasa tidak nyaman dengan suhu yang seperti itu. Kita juga beradaptasi, apalagi tanaman yang di hamparan seperti ini. Kalau kita di dalam rumah saja pakai kipas atau bahkan pakai AC masih merasakan efeknya, apalagi tanaman yang di luar seperti ini, di hamparan. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kalau video ini kita upload, tanaman kita tidak terkena efek dari kutu tok. Tapi kalau video ini tidak kita upload di konten, artinya ada sesuatu yang terjadi pada tanaman kita setelah kita spray menggunakan kutu tok. Jadi seperti itu ya. Kalau nanti terupload, ini aman. Kita mungkin uploadnya 2-3 hari setelah penyepraian ya. Berarti nanti di usia 29 HST atau 30 HST kita akan up videonya. Nah, seperti itu. Oke. Untuk kondisi tanamannya seperti ini. Ini yang di dekat jagung, menanggapi pertanyaan teman-teman. Loh Mas, yang di
tanami jagung di sekitarnya apa tidak berefek nantinya terkena dari kembang jagung atau bunga jagung di saat penyerbukan? Jawabannya ya seperti ini. Ini yang area dekat jagung ya, yang paling utara ini. Ini yang paling utara, baan nomor 15. Ini Thailand. Sekarang 27 HST dan jagungnya kita lihat sana. Nah, itu sudah mulai penyerbukan ya. Bahkan buahnya saja sudah mulai besar dan itu jagung lokal, itu perkasa. Nah, seperti itu. Dan tanaman kita tingginya hanya seperti ini. Ini ditanam apitan itu tingginya segini. Nah, cuma sejengkal lebih. Mungkin di konten berikutnya kita nanti bawa penggaris ya ke lahan untuk emang benar-benar mengukur kondisi yang ada pada lahan kita. Jadi nanti real, ini nanti bisa buat acuan dulur-dulur, tindakan Tresno Tani sudah benar apa belum, terus gimana-gimananya nanti bisa kita evaluasi bareng. Untuk lahan belajar bareng, kita menyuguhkan sesuatu yang real. Tresno Tani bukan orang pintar, Tresno Tani juga bukan orang yang smart. Tresno Tani bukan berasal dari akademi pertanian. Kita hanya bermodalkan pengalaman, kemudian juga pengetahuan yang sudah didapat. Nah, seperti itu ya. Kita tidak menggurui di konten atau di channel ini, kita hanya membagikan kisah nyata, membagikan kisah yang sudah kita lalui. Nah, jadi seperti itu. Untuk tanamannya seperti ini. Jadi yang dekat jagung itu malah subur, Mas Bos. Nah, ada yang segini tingginya. Nah, ini lebih dari lebih kan. Seperti itu. Yang di dekat jagung itu aman. Mungkin yang mendapatkan taen banyak ya. Taen banyak itu maksudnya yang got ini ya kan, waktu menaikkan lumpur itu naik ke sini semua, jadi tidak ke jagung ini, tidak ke jagung tapi ke sini. Jadi ada yang macet pertumbuhan. Kita banter aja ya melakukan. Nah ini, seperti ini macet pertumbuhan. Nah, ini bukan efek dari penyerbukan dari jagung. Memang ini mulai kecil sudah seperti ini karena ini posisinya, ya kan, posisi baannya ini gini. Nah, yang sini tinggi, yang sini rendah, makanya kemarin kan kita sogrok-sogrok yang sebelah sini dan alhamdulillah bisa seperti ini. Maksudnya dia sudah mau tumbuh di saat yang sini itu sudah tinggi, yang sini malah belum tukul. Nah, di saat berapa HST itu, belasan HST. Nah, jadi kalau efek dari tanaman jagung tidak ya, saya rasa Tresno Tani rasa tidak, karena emang lebih gemuk daripada yang jauh dari jagung. Nanti kita spilkan ya yang jauh dari jagung. Kita menyuguhkan fakta gini carry. Oke. Nah, ini yang baan nomor 3. Jadi ini yang pas tengah-tengah ya. Oh, pas tengah-tengah. Oke. Kita spilkan kondisinya. Nah, 1 jengkal nggak ada, masih tinggian kilannya. Berarti tanaman jagung itu cukup membantu untuk menyejukkan suasana ya, yang cuacanya sangat panas ini. Kita tanami jagung itu biar hawanya agak adem, dan alhamdulillahnya emang iya. Nah ini tuh, ini yang jauh dari jagung, ini baan nomor 2 dari jagung. Pertumbuhannya kurang bagus karena memang panas sekali dan tanah di tempat Tresno Tani itu berpasir ya. Nah, dan ini yang dekat dengan jagung lagi. Oke. Nah, dekat dengan jagung itu nah kan tinggi. Wis celonone suwak. Nah, ini ada bayam loh. Lebih tinggi kan? Karena suasananya agak adem. Nah, ini yang baan nomor 2 yang berdekatan dengan jagung. Dia berbeda, agak tinggi emang daripada yang itu, yang jauh dari jagung. Memang panas sekali. Dan ini sudah dipocok tanaman milik tetangga. Oke.
jagungnya sudah seperti ini loh. Nah, sudah habis penyerbukan, sudah selesai penyerbukan. Nah, ini. Oke. Ini yang dekat jagung juga. Yang kemarin juga kita sosrok. Ini posisinya emang agak tinggi. Lahannya sama kayak yang tadi, miring tadi. Nah, makanya yang itu juga tidak begitu subur. Oke, mungkin cukup itu ya yang dapat Tresno Tani sampaikan. Di tanaman kali ini kita menyepray menggunakan ini kutu tok untuk membasmi kutu-kutuan. Nanti kalau ini aman, kita up videonya. Kalau nggak aman, kita tidak mengupload videonya karena takut menyesatkan umat. Nah, seperti itu. Tresno Tani takut karena suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Oke, mungkin cukup itu yang dapat Tresno Tani sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Oke, semoga dulur-dulur semua dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, malapetaka, bencana, dan balak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita pocok jagung, Mas Bos, untuk pakan sapi.